Sahabat beriman, alhamdulillah jika video ini muncul di berandamu. Ini adalah petunjuk kebaikan kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di dalam komentar. Semoga ini semua bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita mati dalam kondisi beriman dan berislam. Amin. Sahabat beriman, pada pembahasan kali ini kita akan memaparkan secara ringkas beberapa amalan dan keyakinan yang salah seputar wudhu. Sebagaimana ibadah yang lain, wudhu pun wajib untuk mengikuti tuntunan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam mengerjakannya. Karena Al-Quran dan hadis adalah sumber landasan hukum dalam Islam, serta acuan dalam mengerjakan ibadah. Maka tidak boleh kita melakukan ibadah hanya dengan dasar pendapat seseorang, opini seseorang atau logika semata. Lebih lagi jika tidak memiliki dasar sama sekali. Berikut ini beberapa amalan dan keyakinan yang salah seputar wudhu. 1. Melafalkan niat wudhu. Sebagian orang melafalkan niat wudhu semisal dengan mengucapkan, Nawaitul wudhuka li rafil hadatsil asgari lillahi ta'ala. Saya berniat wudhu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, atau semacamnya. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan melafalkan niat sebelum wudhu. Dan niat itu adalah amalan hati. Mengeraskan bacaan niat tidaklah wajib dan tidak pula sunnah dengan kesepakatan seluruh ulama. Imam Ibnu Abil Al-Hanafi mengatakan, tidak ada seorang imam pun, baik itu Imam Syafi'i atau selain beliau, yang mensyaratkan pelafalan niat. Niat itu tempatnya di hati. Berdasarkan kesepakatan para imam, sekali lagi niat itu amalan hati dan itu mudah, tidak perlu dipersulit. Dengan adanya niat dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudhu untuk melakukan sholat atau yang lainnya, maka itu sudah niat yang sah. 2. Tidak mengucapkan basmalah. Para ulama berbeda pendapat apakah basmalah atau mengucapkan Bismillah, hukumnya wajib ataukah sunnah. Sebagian ulama mewajibkan dengan dalil hadis, tidak ada sholat bagi yang tidak berwudhu, dan tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. 3. Melafalkan doa untuk setiap gerakan. Sebagian orang menganggap ada doa khusus yang dibaca pada setiap gerakan wudhu. Yang benar, dua-dua tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dan hanya berasal dari hadis-hadis yang palsu. Ibnul Qayyim dalam kitab Za'adul Ma'ad, halaman 195, mengatakan, semua hadis tentang zikir-zikir yang dibaca pada setiap gerakan wudhu adalah kedustaan yang dibuat-buat, tidak pernah dikatakan oleh Nabi dan tidak pernah beliau ajarkan kepada umatnya. 4. Memisahkan cidukan air untuk berkumur dan istinsyak dan istinsar. Jika dalam berwudhu Anda berkumur-kumur 3 kali, kemudian setelah itu baru beristinsyak, memasukkan air ke hidung, dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung, dengan cidukan air yang berbeda, maka ini tidak sesuai dengan praktek Nabi. Yang beliau contohkan adalah berkumur-kumur, istinsyak, dan istinsar itu dengan satu cidukan kemudian ulang sebanyak 3 kali. Sehingga untuk berkumur-kumur, istinsyak, dan istinsar hanya melakukan 3 cidukan. Dari Abdullah bin Zaid beliau menceritakan cara wudhu Nabi, Rasul menciduk air dengan kedua telapak tangannya dari bejana, kemudian mencuci keduanya, kemudian mencuci, yaitu berkumur-kumur dan beristinsyak, dari satu cidukan telapak tangan, beliau melakukannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari halaman 191. 5. Tidak mencuci lengan hingga siku. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan basuhlah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. 6. Tidak membasuh seluruh kepala. Membasuh sebagian kepala semisal hanya membasuh bagian depannya saja, adalah sebuah kesalahan. Padahal dalam surat Al-Maidah ayat 6 di atas disebutkan, dan basuhlah kepalamu. Kepala, di sini maknanya tentu seluruh kepala, bukan sebagiannya saja. Diperkuat lagi oleh hadis lain dari Abdullah bin Zaid mengenai tata cara membasuh kepala dalam wudhu. Kemudian Rasul membasuh kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau menggerakkan kedua tangannya ke belakang dan ke depan. Dimulai dari bagian depan kepalanya hingga ke tengkuknya, lalu beliau gerakan kembali ke tempat ia mulai. Hadis riwayat Bukhari halaman 185.
7. Membasuh leher setelah membasuh kepala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak sahih hadis yang menyatakan Nabi membasuh leher dalam wuduk, bahkan tidak diriwayatkan dalam hadis syahih satupun. Bahkan hadis-hadis syahih mengenai tata cara wuduk Nabi tidak menyebutkan mengenai membasuh leher. 8. Mengulang mencuci kaki, sehingga lebih dari sekali. Sebagian orang mencuci kaki kanan, lalu kaki kiri, lalu kembali ke kanan lagi, sampai 3 kali. Hal ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Syekh Husain, yang sesuai sunnah adalah mencuci kedua kaki tanpa berulang, berdasarkan hadis Yazid bin Abi Malik yang di dalamnya disebutkan, Rasul berwuduk 3 kali, sedangkan beliau ketika mencuci kakinya tanpa berulang, cukup sekali. Hadis riwayat Abu Daud halaman 116. 9. Kurang sempurna mencuci kaki, dan juga anggota wuduk yang lain. Terkadang karena kurang serius dalam berwuduk atau karena terburu-buru, seseorang tidak sempurna dalam mencuci kedua kakinya. Karena Nabi pernah melihat sebagian sahabat yang ketika berwuduk tidak menyempurnakan mencuci kakinya, beliau memperingatkan mereka dengan keras dengan bersabda, celaka tumit-tumit, yang tidak tersentuh air wuduk, di neraka. Hadis riwayat Bukhari halaman 60. Tidak hanya kaki, pada anggota wuduk yang lain juga wajib isbak yaitu serius dan sempurna dalam membasuh dan mencuci sehingga air mengenai anggota wuduk dengan sempurna. 10. Membiarkan ada penghalang di kulit. Dalam wuduk, ulama 4 mazhab mensyaratkan tidak adanya benda yang dapat menghalangi air mengenai kulit. Membiarkan adanya benda yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit adalah sebuah kesalahan dan bisa menyebabkan wuduk tidak sah. Dikecualikan jika volumenya sangat kecil dan sedikit seperti kotoran yang ada di kuku, maka ini tidak mengapa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jika kulit terhalang air oleh sesuatu yang yasir, sedikit, seperti kotoran di kuku atau semisalnya, taharah tetap sah. Juga jika benda tersebut tidak memiliki volume atau sulit dihilangkan, maka tidak mengapa. Sepakat ulama mengatakan, jika benda yang menghalangi tersebut tidak bervolume, maka tidak mengapa. Henna dan semacamnya, atau minyak yang dioleskan atau semacamnya, ini tidak mengapa. Adapun jika ia memiliki volume, dalam artian ia tebal dan bisa dihilangkan, maka wajib dihilangkan. Seperti cat kuku, ia memiliki volume, maka wajib dihilangkan. Adapun sekedar polesan tipis, maka itu tidak menghalangi air. 11. Boros dalam menggunakan air. Berlebih-lebih dan boros adalah hal yang tercela dalam Islam. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Demikian juga dalam berwuduk, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Air adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri, dan salah satu cara mensyukuri nikmat air adalah dengan tidak menyia-nyiakannya. Dan banyak di antara saudara kita di tempat yang lain yang tidak bisa menikmati air yang melimpah. Rasul sendiri mencontohkan hal ini. Beliau biasa berwuduk hanya dengan 1 mat saja. Anas bin Malik menyatakan, Rasul biasanya berwuduk dengan 1 mat air dan mandi dengan 1 sa, sampai 5 mat air. Hadis riwayat Bukhari halaman dan Muslim halaman 326. Sedangkan konversi 1 mat para ulama berbeda pendapat antara 0,6 sampai 1 liter. Sungguh hemat sekali bukan? Boleh saja berwuduk dengan air keran dan lebih dari 1 mat selama tidak berlebih-lebihan dan tetap berusaha untuk menghemat. Sahabat beriman, demikianlah beberapa amalan dan keyakinan yang salah seputar wudhu. Jika video ini bermanfaat dan Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.